Aku udah gini tapi udah gini. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, teriring ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan ridhonya semata pada siang yang penuh berkah ini, Jumat tanggal 30 Agustus 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang menyelenggarakan rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang masa jabatan 2024-2029. Hadirin, kita ikuti pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan DPRD Kabupaten Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Saudara Bupati Malang, Saudara Wakil Bupati Malang, saudara pejabat pemerintah Provinsi Jawa Timur, para Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkompimda, atau yang mewakili, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Malang, atau yang mewakili. Yang saya hormati para anggota DPRD Kabupaten Malang masa jabatan 2019-2024, para calon anggota DPRD Kabupaten Malang masa jabatan 2024-2029. Saudara para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang, saudara ketua tim penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Malang, saudara ketua KPU dan ketua Bawaslu Kabupaten Malang yang kami hormati, saudara kepala instansi vertikal BUMD dan organisasi kemasyarakatan, saudara pimpinan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh atau ketua organisasi kemasyarakatan, dan saudara pimpinan partai politik atau yang mewakili, rekan-rekan pers, hadirin dan undangan yang berbahagia. Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 25 Juni 2024 dan menindaklanjuti surat keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.1.3.769/KP-TS/011/2/2024 tanggal
12 Agustus 2024 perihal peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Malang masa jabatan 2024-2029 telah ditetapkan pada hari ini, Jumat tanggal 30 Agustus 2024 adalah rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Malang masa jabatan 2024-2029. Hadirin sekalian yang kami hormati, mengawali rapat paripurna hari ini, terlebih dahulu marilah kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat, taufik, dan hidayahnya kita masih diberikan kekuatan untuk mengikuti rapat paripurna DPRD siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Seiring dengan ucapan rasa syukur, saya atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Malang menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian. Rapat paripurna dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan Undang-Undang tentang susunan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, bahwa anggota DPRD sebelum memangku jabatan mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam sidang paripurna DPRD. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna hari ini, Jumat tanggal 30 Agustus 2024, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPRD dan para hadirin yang kami hormati, sebagaimana diketahui bahwa pada hari ini keanggotaan DPRD Kabupaten Malang masa jabatan 2019-2024 akan mengakhiri masa jabatannya. Selama masa pengabdiannya, DPRD telah melaksanakan tugas dan kewajiban seoptimal mungkin dalam rangka menampung aspirasi masyarakat. Dengan berorientasi pada tata pemerintahan yang baik, good government, maka kita telah berusaha secara maksimal dan profesional dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Malang. Hadirin sekalian, tamu undangan yang kami hormati, menindaklanjuti surat keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.3/768/KPTS 001.2/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang peresmian
pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Malang masa jabatan 2019-2024 dan keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100/KPTS/KP1-2/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Malang masa jabatan 2024-2029. Tepuk tangan dulu. Serta berdasarkan pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, disebutkan bahwa masa jabatan anggota DPRD berapa? 5 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah janji dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Untuk itu, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, perkenankan saya atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Malang masa jabatan 2019-2024 menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malang yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada kami sebagai wakil rakyat Kabupaten Malang. Kami sangat menyadari selama menjabat sebagai anggota DPRD, kinerja kami masih jauh dari kata sempurna. Banyak program kerja serta produk perundang-undangan yang belum terselesaikan. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Forkopimda, sekretaris daerah, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang, dan seluruh masyarakat Kabupaten Malang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Jika selama melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD terdapat kekurangan atau kekhilafan, atau jika sampai saat ini ada aspirasi dan produk hukum perundang-undangan yang belum terwujudkan, akan tetapi jika ada hasil kerja kami yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Kabupaten Malang, hal itu semata-mata merupakan tugas dan kewajiban kami sebagai pengemban amanah masyarakat. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati. Berikan aplaus dulu untuk beliau berdua. Beserta jajaran atas kerjasamanya yang terjalin dengan baik selama ini. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini pula
perkenankan saya mewakili pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Malang masa jabatan 2019-2024 menyampaikan permohonan undur diri. Sekaligus kami menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada rekan-rekan calon anggota DPRD Kabupaten Malang masa jabatan 2024-2029 disertai permohonan dan harapan semoga para anggota DPRD Kabupaten Malang masa jabatan 2024-2029 dapat melanjutkan dan lebih menyempurnakan tugas dan kewajiban yang belum terselesaikan sampai dengan pada hari ini. Hadirin sekalian yang kami hormati, demikian tadi beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam pembukaan rapat paripurna pada hari ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malang atas kepercayaan dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Teriring permohonan maaf atas segala kekurangan dan kehilafan selama kami menjalankan amanah sebagai anggota DPRD Kabupaten Malang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan dan petunjuk, melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, untuk itu marilah bersama-sama kita ikuti pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Malang masa jabatan 2024-2029. Untuk tertib dan lancarnya acara, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada pembawa acara untuk memandu acara ini. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan Gubernur Jawa Timur oleh PLH Sekretaris DPRD Kabupaten Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3/111.011.2/2024 tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang masa jabatan tahun 2019-2024. Gubernur Jawa Timur menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 meresmikan dengan hormat pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang masa jabatan tahun 2019-2024 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan Gubernur ini. Kedua, pada saat berlakunya keputusan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 171.421/1016/11.2/2019 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang masa jabatan 2019-2024
dan semua keputusan Gubernur Jawa Timur tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sisa masa jabatan 2019-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketiga, keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2024, PJ Gubernur Jawa Timur tertanda Adi Karyono. Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.1/769 KPTS /011.2/2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang masa jabatan tahun 2024-2029. Gubernur Jawa Timur menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 meresmikan dengan hormat pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang masa jabatan tahun 2024-2029 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Gubernur ini. Kedua, keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah garing janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan di Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2024, PJ Gubernur Jawa Timur tertanda Adi Karyono. Lampiran keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.1/011.2/2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang masa jabatan tahun 2019-2024. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang masa jabatan tahun 2024-2029 yang diresmikan pengangkatannya dalam tabel nomor nama partai politik keterangan. 1. Muhammad Hafiz, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 1. 2. Imam Subi'i, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 1. 3. Feni Ayu Soraya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 2. 4. Sulham Ahmad Mubarok, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 2. 5. Sumai, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 3. 6. Sugianto, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 3. 7. Busilan Esa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 4. 8. Fatur Roman SPDI, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 4. 9. Abdul Qadir Esa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 5. 10. Syekh Purwaningtyas Stuti Esa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 5. 11. Redam Guru Krismantara Esa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 6. 12. Darmadi Esos, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 7. 13. Dr. Tantri Bararo SCMAK, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 7. 14. Haja Masfufah SPD, Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 1. 15. Haji Kuncoro SHMKN, Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 2. 16. Insinyur Haji Kolik MAP, Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 3. 17. Makrus Ali,
Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 3. 18. Dr. Andes Haji Abdullah Rokib MPD, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 4. 19. Muslimin SPD MH, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 5. 20. Khoirul Umah, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 5. 21. Haji Abdullah Sattar SEMM, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 6. 22. Nur Mutia Farida, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 6. 23. Haji Ali Murtado Sarjana Hukum, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 7. 24. Dr. Andes Muhammad Fauzi MAG, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 7. 25. Muhammad Rizki Irfansyah, Partai Gerakan Indonesia Raya, Dapil 1. 26. Rahmat Kartala, Partai Gerakan Indonesia Raya, Dapil 2. 27. Aris Waskito, Partai Gerakan Indonesia Raya, Dapil 2. 28. Fitri Yuhana, Partai Gerakan Indonesia Raya, Dapil 3. 29. Alai Mubarok MHI, Partai Gerakan Indonesia Raya, Dapil 4. 30. Ferry Andi Suseno, Partai Gerakan Indonesia Raya, Dapil 5. 31. Syiaul Haq, Partai Gerakan Indonesia Raya, Dapil 6. 32. Muhammad Ukasyah Ali Murtado, Partai Gerakan Indonesia Raya, Dapil 7. 33. Fakih Pilihan, Partai Golongan Karya, Dapil 1. 34. Rodiah Ala Samar SIP, Partai Golongan Karya, Dapil 2. 35. Sudarman SPD, Partai Golongan Karya, Dapil 3. 36. Dovek Suroanggomo SE, Partai Golongan Karya, Dapil 4. 37. Koirin SE, Partai Golongan Karya, Dapil 5. 38. Insinyur Sujono MP, Partai Golongan Karya, Dapil 6. 39. Surya Hanta, Partai Golongan Karya, Dapil 6. 40. Dr. Miskat Esa MH, Partai Golongan Karya, Dapil 7. 41. Sudah, Partai Nasional Demokrat, Dapil 1. 42. Agung Dwi Susanto SP, Partai Nasional Demokrat, Dapil 2. 43. Abdul Ghafur, Partai Nasional Demokrat, Dapil 3. 44. Haji Ahmad Andi Esa MHum, Partai Nasional Demokrat, Dapil 4. 45. Sodikul Amin, Partai Nasional Demokrat, Dapil 5. 46. Amata Fasa ST Emsos, Partai Nasional Demokrat, Dapil 7. 47. Abdullah Aziz, Partai Keadilan Sejahtera, Dapil 1. 48. Saiful Rosyid SEMSI, Partai Keadilan Sejahtera, Dapil 6. 49. Sutrisno Murdi Esa, Partai Hati Nurani Rakyat, Dapil 4. 50. Haji Hadi Mustafa Eskom, Partai Demokrat, Dapil 6. PJ Gubernur Jawa Timur tertanda Adi Karyono. Pembacaan selesai. Persiapan upacara pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang masa jabatan tahun 2024-2029. Calon anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah janji disilahkan mengambil tempat. Diawali Hadi Mustafa Eskom,
Sutrisno Murdi SH, Saiful Rosid SE MSI, Abdullah Aziz, Amarta Fasa ST MSOS, Haji Ahmad Andi SH MHUM, Abdul Ghafur, Agung Dwi Susanto SP, Suda, Surya Hanta, Insinyur Sujono MP, Hoirun SE, Dovik Soro Anggomo SE, Sudarman SPD, Fakih Pilihan, Muhammad Ukasyah Ali Murtado, Ziaul Haq, Ferry Andi Suseko, Alaik Mubarok MHI, Aris Waskito, Fitri Yuhana, Rodia Ahla Samar SIP, Nur Mutia Farida, Redam Guru Krismantara SH, Haji Kuncoro SH MKN, Mahrus Ali, Dr. Andes Haji Abdul Rohim MPD, Muslimin SPD MH, Haji Abdullah Satar SEMM, Haji Ali Murtado SH, Dr. Andes Muhammad Fauzi MAG, Muhammad Rizki Irfansyah, Rahmat Kartala, Dr. Tantri Bararo SEMAK, Khairul Umah, Sih Purwaning Tiastuti SH, Hajah Masfufa SPD, Muhammad Hafid, Imam Supi'i, Zulham Ahmad Mubarok, Sugianto, Busilan SH, Fatur Rahman SPDI, Abdul Qadir SH, Feni Ayu Soraya, Sumai, kami persilakan Bapak Darmadi Esos, Insinyur Haji Holik MAP, Dr. Miskat SHMH, dan Sodikul Amin. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Malang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen. Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 103-1011-011.2/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang masa jabatan tahun 2024-2029 sebelum memangku jabatannya. Hari ini saya, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, akan mengambil sumpah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang masa jabatan tahun 2024-2029. Oleh karena itu, saya akan bertanya,
Apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Perhatikan dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Penanda tanganan berita acara pengucapan sumpah janji secara simbolis oleh anggota DPRD Kabupaten Malang, Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, dan rohaniawan.
Penandatanganan selesai, rohaniawan disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan penyematan PIN DPRD secara simbolis dan diikuti oleh seluruh anggota DPRD. Dirangkai dengan penyerahan surat keputusan Gubernur Jawa Timur. Penyerahan selesai, Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan kembali ke tempat. Pengumuman pimpinan sementara DPRD Kabupaten Malang oleh PLH Sekretaris DPRD. Bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman nomor 100.1.4.2/49.37.100/2024 tentang pimpinan sementara DPRD Kabupaten Malang. Dasar 1. Pasal 165 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 1318 Tahun 2024 tentang penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dalam pemilihan umum tahun 2024. Keempat, Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.30.1/KPTS/0111.2/2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang masa jabatan 2024-2029. 5. Surat Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Malang tanggal 24 Agustus 2024 nomor 1350/IN/DPC 35.07/Romawi 8/2024 perihal pimpinan sementara DPRD. 6. Surat DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Malang tanggal 26 Agustus 2024 nomor 926/DPC/25.07/02 Romawi 8/2024 perihal usulan pimpinan DPRD sementara. Guna memenuhi ketentuan dimaksud dengan ini kami umumkan susunan pimpinan sementara DPRD Kabupaten Malang sesuai perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tahun 2024 sebagai berikut. 1. Darmadi Esos dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua Sementara DPRD Kabupaten Malang. 2. Insinyur Haji Kolik MAP dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Malang.
Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk menjadi periksa ke Panjen 27 Agustus 2024, Sekretaris DPRD Kabupaten Malang tertanda Bagus Sulistiawan APMSI. Pembacaan selesai. Terima kasih. Penyerahan palu pimpinan DPRD dan buku memori. Untuk itu kepada pimpinan DPRD periode 2019-2024 dan pimpinan sementara DPRD disilahkan mengambil tempat. Penyerahan palu pimpinan DPRD. Dilanjutkan dengan penyerahan buku memori dari pimpinan DPRD masa jabatan tahun 2019-2024 kepada pimpinan sementara. Serah terima selesai. Pimpinan DPRD periode 2019-2024 dan pimpinan sementara DPRD disilahkan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kita simak bersama sambutan pimpinan sementara DPRD Kabupaten Malang. Kepada yang terhormat Bapak Darmadi Esos, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Saudara Bupati Malang, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Malang, yang terhormat pejabat pemerintah Provinsi Jawa Timur, hadir Ibu Dr. Sri Untari Bisawarno, yang terhormat para forum koordinasi pimpinan daerah atau yang mewakili, yang saya hormati Komandan Zoni Sipur 5 Kepanjen, yang terhormat para anggota forum koordinasi pimpinan, yang terhormat para anggota DPRD Kabupaten Malang masa jabatan 2019-2024, yang saya hormati para anggota DPRD Kabupaten Malang masa jabatan 2024-2029, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, yang saya hormati Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Malang beserta anggota, yang saya hormati Kepala Instansi Vertikal BUMD dan Organisasi Kemasyarakatan, yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama,
organisasi kemasyarakatan, yang saya hormati para pimpinan partai politik atau yang mewakili, rekan-rekan pers, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Zat yang maha mulia lagi maha suci. Seiring dengan ungkapan rasa syukur tadi, kami atas nama pimpinan sementara dan anggota DPRD menyampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin dan undangan yang berbahagia. Karena kita baru saja melaksanakan pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Malang masa jabatan 2024-2029 dan penyerahan palu pimpinan dari pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024 kepada pimpinan sementara DPRD dengan hikmat dan lancar. Sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, bahwa sebelum pimpinan DPRD terbentuk secara definitif, maka DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara yang terdiri dari ketua dan wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua. Maka untuk itu sementara kami diberikan mandat untuk menjadi pimpinan sementara. Berdasarkan pasal 34 ayat 3 disebutkan bahwa pimpinan sementara DPRD bertugas 1. Memimpin rapat-rapat DPRD. 2. Memfasilitasi pembentukan fraksi yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 September 2024 jam 10.00 waktu Indonesia Barat. 3. Memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD. Dan yang keempat, memproses penetapan pimpinan DPRD definitif. Hadirin sekalian yang berbahagia, mewakili seluruh anggota DPRD Kabupaten Malang masa jabatan 2024-2029, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan dan saudara-saudara sekalian anggota DPRD Kabupaten Malang masa jabatan 2019-2024 yang telah selama 5 tahun serta banyak menghasilkan karya-karya dan peraturan daerah untuk perkembangan dan kesejahteraan Kabupaten Malang. Kami berharap dengan selesainya masa pengabdian tersebut bukan berarti mengakhiri pengabdiannya kepada masyarakat Kabupaten Malang. Hadirin sekalian yang kami muliakan, memasuki acara yang selanjutnya yaitu penyampaian sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudara Bupati Malang. Kepada Saudara Bupati Malang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri, maka saya mengucapkan selamat kepada anggota DPRD yang baru dilantik. Mudah-mudahan dapat barokah dan dapat bekerja sama membangun Kabupaten Malang yang lebih sejahtera. Setelah itu, perkenankan saya bacakan sambutan Menteri Dalam Negeri yang saya bacakan secara utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Bupati, yang terhormat pimpinan dan para anggota DPRD Kabupaten Malang yang baru dilantik, yang terhormat pimpinan sementara DPRD Kabupaten Malang, yang terhormat jajaran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Malang,
Yang terhormat Bakorwil Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, yang Wakil Gubernur beserta anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, para Dewan Pengurus Partai, para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, Ketua Tim Penggerak PKK dan seluruh jajarannya, hadirin dan undangan yang berbahagia. Para hadirin dan undangan yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Malang hasil pemilu tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Melalui momentum yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat kepada para anggota DPRD Kabupaten yang telah dilantik pada hari ini. Rapat paripurna Kabupaten dengan agenda khusus pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten hasil pemilihan umum tahun 2024 ini merupakan puncak seluruh rangkaian proses pelaksanaan pemilihan umum anggota DPRD yang secara filosofis berkedudukan sebagai sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kita patut untuk berbangga bahwasanya bangsa Indonesia dapat membuktikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis sehingga dapat melaksanakan 13 kali pemilihan umum yang berjalan dengan relatif tertib dan lancar. Oleh sebab itu, atas nama pemerintah saya mengucapkan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak konstitusinya di dalam pemungutan suara pada 14 Februari 2024 yang lalu. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak penyelenggara yang terlibat, baik Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah, pihak keamanan, rekan-rekan media, pers, serta seluruh masyarakat yang telah berkontribusi dan bekerja sama dengan segenap komponen bangsa guna turut mensukseskan pelaksanaan pemilu dalam nuansa yang demokratis, lancar, dan damai. Hadirin yang saya hormati, Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur bahwa pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua hal yang perlu dicermati oleh para anggota DPRD yang baru saja dilantik, yakni: pertama, secara konseptual maupun legal formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintah daerah, di mana karakter dari DPRD di dalam kerangka negara kesatuan unitaris memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan lembaga legislatif di negara-negara federal yang menganut pemisahan kekuasaan negara secara absolut hingga ke tingkat lokal atau regional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah meletakkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Kedua, setiap anggota DPRD dipilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui partai politik. Hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan kepala daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur perseorangan. Kondisi ini tentu menciptakan kondisi di mana anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. Namun demikian, yang perlu digarisbawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik, asal saudara hendaknya tempatkanlah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di samping itu perlu kami ingatkan bahwa dalam menjalankan tugas saudara diawasi oleh penegak hukum beserta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP, dan sebagainya. Hadirin yang saya muliakan, saya mengajak saudara-saudara untuk menekankan kembali bahwasanya
sebagaimana amanat pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah menyebutkan 3 fungsi DPRD, yaitu 1. Pembentukan peraturan daerah, Perda, 2. Fungsi penyusunan anggaran, dan 3. Fungsi pengawasan. Fungsi pembentukan Perda merupakan pembentukan produk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Hal yang perlu senantiasa dipahami oleh para anggota DPRD bahwa penyusunan peraturan daerah tidak hanya berbasis keilmuan dan akademik, namun jauh yang lebih penting bahwa harus bisa menjadi refleksi dari apresiasi, aspirasi dan kebutuhan rakyat, maupun memecahkan masalah dan bukan justru menambah masalah, dan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan. Di samping itu perlu menjadi catatan bahwa Perda inisiasi DPRD harus menjadikan pelayanan publik menjadi prioritas utama, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan menciptakan iklim investasi yang baik sehingga terciptanya kemakmuran bagi masyarakat. Kemudian fungsi anggaran seyogyanya menunjuk pada komitmen setiap anggota DPRD untuk menempatkan masyarakat dan bukan untuk kesejahteraan pribadi dan golongan. Untuk itu, saudara selaku perpanjangan tangan masyarakat diharapkan dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan anggaran, sehingga alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Sedangkan fungsi pengawasan merujuk pada mekanisme pengawasan serta berkala dan proporsional, baik terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah maupun kebijakan-kebijakan pemerintah daerah secara umum. Dalam fungsi pengawasan, anggota DPRD memiliki hak, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Penggunaan ketiga hak DPRD tersebut merupakan rangkaian hak DPRD sebagai kesatuan kausalitas, yakni hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepala daerah mengenai pelaksanaan kebijakan daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan negara. Hak angket sebagai tindak lanjut terhadap keterangan yang disampaikan oleh kepala daerah, dan DPRD dapat menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan. C. Selanjutnya, terhadap hasil penyelidikan dimaksud, DPRD berhak untuk menyatakan pendapat disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan angket. Hak-hak tersebut perlu dipahami bersama oleh anggota DPRD sehingga fungsi pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik dan menciptakan check and balance pada penyelenggaraan pemerintah di daerah. Hadirin yang saya hormati, dalam kedudukan DPRD sebagai mitra kepala daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dipertegas tentang pola hubungan kemitraan antara DPRD dengan kepala daerah yang bersifat checks and balance. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah daerah pada setiap periode kepemimpinan kepala daerah sehingga terjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, sinergitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRD dan kepala daerah harus diarahkan secara positif untuk memberikan respon cepat dalam pemecahan persoalan-persoalan kerakyatan di tingkat lokal, membangun kerjasama yang efektif di tingkat regional, serta mendukung suksesnya agenda prioritas nasional, terutama pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 yang merupakan waktu tepat sebagai momentum mensinkronkan rencana kerja pemerintahan pusat dan daerah. Beberapa hal tersebut perlu untuk menjadi perhatian bagi kepala daerah dan DPRD untuk bersama-sama membangun Indonesia dari daerah dan akan memberikan dampak pada terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kemudian dalam rangka menyambut pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, saya mengharapkan Bapak Ibu para anggota Dewan agar senantiasa memaksimalkan peran dalam mengawal pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
baik dalam hal pengawasan masa persiapan tahapan hingga pelantikan kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita tentu mengetahui bahwa suksesnya penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara saja, melainkan juga sebagai tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini DPRD diharapkan dapat memberikan dukungan terkait kebijakan, sarana dan prasarana serta personil yang akan mengawasi jalannya pilkada serentak tahun 2024. Hadirin yang saya muliakan, pemilu tahun 2024 telah menghadirkan wajah-wajah baru dengan beragam latar belakang profesi anggota DPRD Kabupaten terpilih yang tidak hanya berasal dari kalangan politisi semata. Melihat begitu penting dan sentralnya peran dan fungsi DPRD, maka figur atau profil anggota dewan haruslah memiliki kompetensi yang mampu, yaitu memiliki pengetahuan, knowledge yang luas, kemampuan, skill yang handal dan berkaitan dengan substansi bidang tugas DPRD yang menjadi tanggung jawabnya, serta dibarengi dengan sikap perilaku, attitude yang baik. Oleh karena itu, anggota DPRD berhak meningkatkan kompetensi dan kualitasnya melalui kegiatan-kegiatan seperti orientasi dan bimbingan teknis. Namun perlu diingat bahwa pelaksanaannya dilakukan secara proporsional dan yang berbasis pada peningkatan hand skill maupun soft skill dalam menunjang tugas-tugasnya. Pelatihan dan pengembangan ini diharapkan dapat membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif, pengawasan dan anggaran secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, akhir kata saya ucapkan selamat bekerja kepada para anggota DPRD Kabupaten Malang masa jabatan tahun 2024-2029 yang baru saja dilantik. Pemerintah berharap dengan memikul amanah dan beban yang berat ini, anggota DPRD dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sampai purna tugas nanti dengan selamat. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota DPRD Kabupaten Malang masa jabatan 2019-2024 atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, baru saja kita ikuti bersama penyampaian sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Malang masa jabatan 2024-2029 yang disampaikan oleh Saudara Bupati Malang. Kepada Saudara Bupati disampaikan terima kasih. Memasuki acara terakhir yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang. Untuk itu kepada Bapak Dr. Andes Sahid MM dipersilakan.
ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau pencurah segala kasih bagi sekalian alam. Kami agungkan segala asma kesebaran-Mu, karena Engkau zat yang maha mulia. Kami tadahkan tangan kehadirat-Mu, karena Engkau zat yang maha mengabulkan doa. Ya Allah, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada saat ini kami dapat melaksanakan pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang masa jabatan 2024-2029. Semoga acara ini Engkau berkahi. Ya Allah, ya Malikal Mulk, kami sadar bahwa jabatan adalah amanah dan titipan yang pada saatnya akan Kau ambil kembali. Oleh karena itu, berilah kekuatan kepada anggota DPRD Kabupaten Malang yang baru dilantik untuk dapat melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat bagi kami semua masyarakat Kabupaten Malang. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin, berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkan kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, ya alima ma fis sudur, karuniakanlah kepada kami ilmu yang barokah dan bermanfaat, agar ke depan memiliki kekuatan dan kompetensi dalam menyusun peraturan perundang-undangan maupun anggaran serta fungsi kepengawasan yang optimal guna mewujudkan Kabupaten Malang makmur, maju, agamis, kreatif, mandiri, unggul, dan responsif. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kesehatan dan keselamatan kepada kami dan seluruh warga Kabupaten Malang. Lindungi dan jauhkan kami dari segala bencana, musibah, dan mara bahaya yang dapat mengancam kebahagiaan serta kehidupan kami. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang maha pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rapat paripurna DPRD dan seluruh hadirin sekalian yang kami muliakan. Dengan selesainya acara pembacaan doa tadi, maka selesailah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang pada hari ini. Terima kasih kepada semua undangan atas kesediaan dan kesabarannya mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Terima kasih pula kepada semua pihak yang terlibat
dan mendukung terselenggaranya acara rapat paripurna pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Malang masa jabatan tahun 2024-2029 sehingga semuanya dapat terlaksana dan berjalan dengan baik, tertib, dan lancar. Dengan demikian selesai sudah rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang hari ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya atas nama pimpinan sementara dan seluruh anggota DPRD mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna hari ini kami nyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, pada kesempatan yang penuh berkah ini akan kita saksikan bersama penyerahan piagam penghargaan dari Bupati Malang kepada anggota DPRD Kabupaten Malang atas dedikasi dan pengabdiannya pada masa jabatan 2019-2024. Piagam penghargaan ini secara simbolis akan diberikan kepada Bapak Darmadi Esos dan Bapak Insinyur Haji Holik MAP. Kepada beliau dipersilakan mengambil tempat. Piagam penghargaan dari Bupati Malang kepada anggota DPRD Kabupaten Malang masa jabatan 2019-2024. Penyerahan selesai. Kami persilakan kembali ke tempat. Seluruh hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, rapat paripurna pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Malang masa jabatan 2024-2029 akan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dan foto bersama. Untuk itu kepada anggota DPRD yang baru diambil sumpah janji, dimohon mengambil tempat.